Ini dia bisnis online yang harus teman-teman cobain di 2025. Bentar lagi udah tahun baru, jadi nggak ada salahnya teman-teman coba peluang baru ini ya. Siapa tahu ini cocok dan di tempat teman-teman belum ada yang buka bisnis ini. Bisnisnya apa? Saya kasih tahu ya, jangan skip video ini. Kemungkinan besar teman-teman sudah tahu bisnis ini tuh bisnis apa, tapi saya yakin teman-teman tidak tahu konsepnya ya, karena saya pun juga tadinya nggak ngerti bahwa bisnis ini tuh bisa dijalankan dengan modal yang sedikit ya, tidak perlu tempat yang kayak gimana-gimana ya, bisa dijalankan dari laptop, dari mana saja, dan online. Tapi teman-teman juga bisa mendapatkan keuntungan yang real dan bisnisnya ini benar-benar nyata ya. Mau tahu nggak bisnisnya apa? Bisnisnya itu bisnis transportasi online atau ojek online atau ojol ya. Udah tahu kan zaman sekarang itu hampir-hampir semua orang itu pernah naik ojek online. Bahkan anak sekolah, anak SD, anak SMP itu sudah bisa order sendiri ojek online. Serius teman-teman, pasti teman-teman familiar kan dengan ojek online. Nah, tapi yang jadi permasalahan itu seperti yang saya pikirkan sebelumnya, kalau misalkan saya mau buka bisnis ojek online ini pasti rumit deh, karena harus bikin aplikasi, sementara bikin aplikasi kan mahal ya. Ternyata ya, saya juga baru tahu, saya yakin juga banyak yang nggak tahu, kita itu bisa dengan simple, dengan mudah, dalam waktu 30 hari aja kita udah punya bisnis itu, udah bisa jalan ya. Dan itu kita tinggal pakai aplikasinya, dan modalnya juga nggak banyak, serius teman-teman. Baru tahu kan? Nah, saya juga baru tahu nih, makanya tonton video ini ya. Pokoknya jangan di skip video ini, saya kasih tahu gimana caranya buka bisnis transportasi online atau ojek online bareng Maxim. Serius ini teman-teman, jadi teman-teman bisa buka yang namanya ojek online atau transportasi online itu dengan brand Maxim. Iya, Maxim. Saya yakin teman-teman udah sering ya di jalanan tuh lihat banner-banner Maxim. Nah, sekarang tuh kita bisa buka Maxim sendiri, serius buka Maxim sendiri. Itu bisa buka di tempat teman-teman tinggal. Dan kalau teman-teman buka di situ, nggak ada lagi orang yang boleh buka Maxim di situ. Keren kan? Jadi ini bisnis yang benar-benar berpotensi banget ya, karena juga hak bisnisnya itu eksklusif sekali ada yang daftar di kota itu, nggak akan ada lagi orang yang bisa daftar sebagai mitra Maxim. Buat yang belum tahu nih, Maxim itu kayak gimana sih sebenarnya aplikasinya, ini saya kasih lihat dulu ya, saya preview dulu ya, ini nanti saya jelasin nih tentang kayak gimana sih bisnisnya. Jadi kalau intinya sih sekilas saya kasih tahu ya. Jadi kalau teman-teman daftar sebagai mitra Maxim nanti ya, begitu daftar selang 30 hari udah bisa running bisnisnya. Mantap banget kan? Tapi sebelum saya jelasin tentang gimana sih peluang bisnis dari Maxim ini, saya jelasin dulu ya sekilas tentang aplikasi Maxim itu sendiri. Barangkali ada teman-teman yang mungkin belum pernah pakai. Kalau saya sih jujur ya, selama ini memang saya tuh nggak pernah pakai aplikasi transportasi online. Kenapa? Ya karena semuanya dihandle sama istri saya. Jadi kalau saya pengen pergi kemana, pengen ngirim apa, pengen beli apa, itu semuanya istri saya yang handle. Dia sudah lihai banget untuk pesen taksi online, pesen makanan online dan sebagainya, karena saya kan fokus kerja nih teman-teman. Nah, dulunya istri saya tuh pakai aplikasi yang lain ya, tapi setelah beberapa bulan ini ya, saya tahu ternyata istri saya tuh udah pakai Maxim ya. Karena karena satu, karena istri saya kan jualan ya, istri saya jualan dan sering kirim barang, dan hampir setiap kirim barang itu yang saya lihat drivernya itu adalah dari Maxim. Pas saya tanya kenapa Maxim, jawabannya karena lebih simple. Pas saya lihat aplikasinya ya, saya install aplikasinya di HP, saya lihat ternyata simple banget ya dibandingkan dengan aplikasi ojek online yang lain yang terlihatnya tuh rumit banget karena terlalu banyak menunya ya. Nah, jadi di sini tuh menunya juga nggak terlalu banyak ya, tapi memang bervariasi nih untuk layanannya. Contoh ya, ini ada ojek online menggunakan motor, terus menggunakan mobil, ada untuk food, ada untuk delivery untuk barang-barang ya, bahkan untuk tracking aja ada. Dan kita lihat ya kira-kira tarifnya berapa. Jadi contoh ya, ini dari sekitaran di rumah saya, area di rumah saya, terus destinasinya kalau misalkan saya tuh seringnya kalau pesan ojek online tuh untuk pas servis mobil ya, misalnya ke bengkel Nissan di tempat saya tuh, kalau kira-kira jaraknya 6 kilo ya teman-teman ya. Nah, tadi muncul ya jaraknya tuh sekitar 6 kilo. Ini ya 6 kilo ya kalau dari sekitaran rumah saya tuh. Nah, ini sekitar 6 kilo kan. Jadi kalau 6 kilo itu kalau pakai motor itu 20.000 ya. Ini sih lebih murah sih ya dari
aplikasi yang lain. Terus kalau mobil saya tuh biasanya kalau pakai mobil ojek online yang mobil itu pembayaran itu hampir 50.000. Tapi kalau di sini coba kita lihat nih, cuma 30 ribuan. Jadi selisihnya lumayan sih ya. Kalau yang 40 ribuan dapatnya car yang L, jadi mobil yang gede ya. Saya tuh biasanya kalau yang mobil itu kalau pas servis mobil kan, mobil saya tinggal di bengkel ya, terus saya pulang naik mobil taksi online tuh. Nah biasanya saya bayarnya itu hampir 50.000 atau 40 ribuan. 40 ribuan pun itu dapat mobil yang apa ya, yang kecil ya. Kalau yang gede ini di sini 40.000 malahan, dia kecil cuma 36.000. Jadi secara harga sih menurut saya sih lebih murah ya. Untuk motor juga sama nih, motor cuma 20 ribuan. Kalau biasanya motor tuh saya 30.000 malahan ya. Jadi ya lebih murah, serius ini lebih murah. Teman-teman coba deh nanti bener atau enggak, teman-teman buktikan sendiri ya. Nanti supaya saya, kalau misalkan saya salah kan teman-teman tahu ya, oh ternyata enggak kok di saya lebih mahal. Nah makanya teman-teman buktikan sendiri deh. Tapi harusnya sih memang lebih murah. Ya di sini juga ada food untuk order makanan, ada delivery barang dan tracking ya. Saya belum pernah coba ya untuk tracking ya. Jadi kalau misalkan saya naik truk dari rumah ke Nissan ini bayarnya 100.000. Ini kayaknya belum ada ya kalau di tempat lain ya. Keren sih. Sekilas aplikasinya simpel banget sih menurut saya ya. Nggak ribet seperti ini ya, ojek online yang lain yang terlalu banyak menu. Jadi kayaknya sih untuk pembayarannya pun juga bisa cash ya teman-teman ya. Nanti tinggal bayar ke ojek online-nya, nggak ribet lah. Intinya Maxim setahu saya itu nggak ribet. Jadi sekilas seperti ini teman-teman, aplikasinya nggak ribet ya, simple banget, cocok banget buat orang-orang yang belum terlalu paham. Nah tapi poin plusnya adalah saat ini tuh masyarakat kita itu sudah sangat teredukasi untuk menggunakan layanan dari ojek online. Jadi sepertinya kita tidak terlalu banyak PR ya untuk mengarahkan orang-orang itu untuk pakai aplikasi ojek online. Jadi cukup kasih tahu aja, nanti kalau misalkan teman-teman jadi mitra cukup kasih tahu aja, kita cukup woro-woro aja, di kota ini sekarang, di kota kita sekarang udah ada Maxim nih, kalau mau order bisa langsung download aplikasinya, bla bla bla, kayak gitu aja. Karena sejauh ini ya sejak pandemi berakhir ya, orang-orang mulai lagi naik transportasi online, mereka udah terbiasa. Bahkan anak-anak sekolah SMP udah pada jago-jago ya mesen ojek online sendiri. Jadi gitu teman-teman. Jadi sebenarnya gimana sih kalau kita itu mau jadi partner atau mitra Maxim? Nah ini saya jelasin ya. Ini teman-teman bisa cek juga di halaman website yang linknya saya taruh di deskripsi video ya teman-teman. Silahkan cek di deskripsi video juga. Tapi di sini saya jelaskan singkat ya. Jadi buka bisnis sendiri di bidang order transportasi online dengan bantuan layanan Maxim ya. Jadi teman-teman tuh benar-benar dibantu oleh Maxim, aplikasinya disediakan, teknisnya disupport ya, di training dan sebagainya ya. Nanti teman-teman bisa baca-baca juga di websitenya. Ini saya kasih tahu sekilas ya. Kira-kira tuh butuh waktu kira-kira 1 bulan ya, dari pendaftaran sampai teman-teman tuh bisa running bisnisnya, bisa running aplikasinya di tempat teman-teman tuh kira-kira 1 bulanan. Terus jangka waktu balik modalnya itu kira-kira 6 bulan ya. Ini berdasarkan pengalaman dari mitra-mitra sebelumnya ya. Terus mungkin sekarang teman-teman punya pertanyaan ya, kalau dalam waktu 6 bulan balik modal, terus modalnya berapa sih sebenarnya? Nah saya kasih tahu sekilas ya teman-teman ya. Jadi untuk modal yang dibutuhkan itu kira-kira mulai dari 10 juta teman-teman. Jadi artinya dalam waktu 6 bulan itu rata-rata ya, pengalaman mitra sebelumnya dalam waktu 6 bulan itu sudah balik modal dulu nih. Jadi kurang lebih 9 bulan itu sudah mulai profit ya teman-teman ya. Kalau menurut saya sih ya hitungannya murah ya, karena kita kan nggak bikin aplikasi. Tahu sendiri kan, bikin aplikasi itu tidak murah dan tidak mudah. Makanya biasanya aplikasi itu memang mahal. Jadi bisnis-bisnis yang menggunakan aplikasi biasanya butuh modal besar. Tapi kalau ini untuk buka bisnis cuman modal 10 juta, ya itu sih menurut saya ya lumayan terjangkau. Walaupun nggak murah-murah banget, tapi terjangkau lah ya. Ini tuh bisnis transportasi online teman-teman, dimana kita nggak modal kendaraan, driver kita juga nggak modal kan. Nanti driver kan mereka akan daftar ke kita kan, dan pelanggannya sudah teredukasi. Orang-orang sekarang tuh udah sangat-sangat teredukasi, udah paham caranya pakai yang namanya transportasi online, ojek online atau pesan makanan online dan sebagainya. Jadi peluang banget sih ini. Oke, terus selanjutnya nih yang diperoleh atau yang didapatkan oleh mitra itu apa sih? Yang saya sebutkan tadi ya, hak eksklusif. Artinya selain teman-teman, selain kita nih ya, di kota itu, di lokasi itu nggak akan ada mitra lain yang buka Maxim. Jadi
Maxim hanya memberikan hak eksklusif di satu titik itu, satu lokasi, satu kota itu ya cuma untuk satu orang aja. Jadi teman-teman, ini kesempatan buat teman-teman yang di lokasinya itu belum ada ojek online Maxim, oke? Terus teman-teman juga akan dapat pelatihan atau training ini secara gratis ya, pastinya karena kan mitra ya, udah bayar, udah pasti ini jadi paket dong gratis. Ya, trainingnya itu lewat online dan sejauh ini ya nih, sebanyak 60% dari mitra kami itu memulai tanpa pengalaman. Artinya 60% mitranya Maxim ini adalah nggak punya pengalaman. Artinya sebelumnya belum pernah berbisnis di digital seperti ini, bisnis online, digital, aplikasi ojek online atau transportasi online itu belum pernah 60%-nya. Jadi teman-teman jangan khawatir ya kalau sebelumnya nggak punya pengalaman atau nggak ngerti tentang bisnis seperti ini tuh kayak gimana, nggak masalah ya, nanti ada pelatihannya ya. Berikutnya teman-teman akan dapat program atau software ya, software untuk manajemen order. Jadi mungkin kalau teman-teman bingung bacanya ini ya, karena ini kan terjemahnya tuh kayaknya Google Translate ya. Jadi intinya sih nanti teman-teman akan dapat akses ya untuk software online ya, cloud. Jadi di situ teman-teman bisa memantau orderan dan segala macamnya itu dari online. Jadi teman-teman cukup butuh mengaksesnya tuh dari laptop aja, bisa diakses di mana-mana ya selama ada laptop dan internet. Asik banget ini ya, bisnis online zaman sekarang. Mitra-mitra tetap cari orderan ya, tetap mendapatkan orderan, tapi teman-teman bisa pantau dari mana saja. Terus teman-teman juga akan dapat akses ke apa ya, materi-materi atau konten-konten untuk promosi ya, promosi secara online. Mulai dari banner-banner iklan ya, banner-banner iklan, terus video dan sebagainya itu nanti disediakan tanpa dipungut biaya. Jadi artinya tuh kalau misalkan teman-teman mau promosi itu tinggal posting aja ya, materinya udah disiapin ya. Nah terus berikutnya untuk penghasilan kita sebagai partner itu dari mana sih? Apakah semua uang yang masuk dari pelanggan itu masuk ke kita? Enggak teman-teman, jadi kita itu nanti akan mendapatkan sharing komisi ya, atau sharing income. Jadi semakin banyak orderan yang masuk, tentu saja semakin besar pendapatan kita ya teman-teman ya. Nah mungkin teman-teman bertanya-tanya nih, loh kok income-nya nggak masuk ke kita semua sebagai mitra Maxim? Ya pastinya enggak, karena satu, kita kan ini istilahnya tuh kita hanya operator ya, operator di lokasi itu untuk menjalankan bisnis Maxim. Jadi kita nggak bikin aplikasinya. Terus yang kedua, di dalam bisnis seperti ini kan teman-teman itu harus ada yang namanya driver ya. Driver itu yang dia mengantarkan kalau ada orderan masuk nih, nanti dia yang menjemput pelanggan, nanti mengantarkan pelanggan kemana, atau menjemput barang, mengantarkan barang kemana. Nah itu kan ada yang namanya driver yang juga harus dibayar juga. Nah makanya di situ ada sharing atau sharing pendapatan atau sharing profit, yang mana kita sebagai mitra dapat, para driver dapat, dan dari Maximnya sendiri si pemilik platform juga dapat. Jadi seperti itu teman. Kenapa tidak semua uang yang dari pelanggan itu masuk ke kita? Ya karena di situ kan kita tuh sebenarnya ini kerja bareng ya, kerja bareng antara pihak kita sebagai pemilik pengelola aplikasi di lokasi itu, pihak Maxim sebagai pemilik brand, pemilik aplikasi, pengembangnya, dan ada pihak driver yang bekerja di lapangan. Jadi seperti itulah kenapa pendapatan atau uang yang masuk dari pelanggan itu nggak semuanya masuk ke kita teman-teman. Jadi asik ya, kita tuh nggak perlu develop aplikasi, udah dikasih aplikasinya tinggal pakai. Kalau orderan masuk kita tinggal ya udah, kita tinggal duduk aja terima orderan masuk, nanti dapat komisi, enak banget tuh. Dan masih ada peluang-peluang lain yang bisa nanti untuk dimunculkan di aplikasi Maxim ya, karena ini fleksibel, bisa memunculkan layanan tambahan. Misalnya nih contoh nih, untuk bersih-bersih rumah ya, kayak gitu teman-teman. Jadi peluangnya masih ada banyak kok. Nah untuk memulainya itu nanti ada 3-4 step ya. Yang pertama tuh nanti teman-teman bisa konsultasi dulu ya, mau tanya jawab dulu boleh, nanti teman-teman tinggal klik aja nih, tinggalkan permohonan di halaman ini ya, atau klik di sini juga ada nih tombolnya. Terus nanti yang kedua ya, di sini ada nih penandatanganan perjanjian, karena kan mitra itu kan kerjasama ya, jadi ada perjanjiannya yang harus ditandatanganin. Terus nanti ada training ya, training dan pengaturan tarifnya nanti mau seperti apa, itu juga akan dibantu teman-teman untuk diproses ke tahap ketiga. Dan tahap keempatnya adalah peluncuran atau mulai campaign ya, atau mulai promosi. Yang pertama-tama tentu saja kita harus menarik pengemudi ya, menarik driver supaya banyak driver yang mendaftar di Maxim sebagai driver Maxim di kota tempat teman-teman berada ya. Setelah drivernya ada, nah nanti barulah pelanggan itu baru mau masuk ya, karena kalau pelanggan
Kalau driver belum ada kan pelanggan mau ngirimnya pakai apa ya? Pelanggan mau naik ojek online ke satu titik ke titik lain, nanti yang nganterin kan nggak ada karena nggak ada drivernya. Jadi nanti tetap ya, yang pertama nanti merekrut driver ya. Nanti biasanya driver akan mendaftar. Setelah ada driver yang mendaftar, lalu bisalah nanti teman-teman mendapatkan pelanggan. Oke, jadi kayak gitu teman-teman ya. Untuk selengkapnya teman-teman bisa cek langsung link yang saya sematkan di deskripsi video ini. Silahkan dipelajari. Teman-teman kalau mau mendapatkan ya, ingin mendapatkan bisnis plan-nya atau rencana bisnisnya, nanti klik di sini nih, ada tombol untuk mendapatkan rencana bisnis. Silahkan diklik aja, nanti diisi teman-teman ya, nama, kota, nomor HP, email dan sebagainya, terus klik kirim ya. Nanti teman-teman akan dihubungi oleh pihak Maxim. Dan kalau teman-teman sekiranya di lokasi itu tidak ada yang mitra Maxim di situ, nah ini peluang banget buat teman-teman untuk menjadi mitra. Oke, saran saya sih buat teman-teman langsung aja daftar sebagai mitra Maxim. Apalagi kalau di tempat kita itu belum ada Maxim, ini peluang banget deh. Karena begitu kita daftar, nggak akan ada orang lain lagi yang bisa daftar sebagai mitra Maxim di lokasi tersebut. Buruan ya daftar sekarang, karena dalam 30 hari sejak teman-teman daftar itu udah bisa langsung running bisnisnya. Cek langsung di deskripsi video ini.